Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita sudah membahas dan cukup lebar contoh-contoh tentang yang disebut al-istighatsah. Sudah kita bahas istighatsah itu apa? Istighatsah itu seorang hamba atau beberapa hamba meminta pertolongan lewat hamba-hamba Allah yang Allah beri keistimewaan kepada hamba yang kita minta tolong dengan hamba itu. Itu perlu diingat definisi itu. Tolabul amri, istighatsah itu meminta pertolongan. Al-ighatsata pertolongan, wal ma'unata sama pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang Allah beri hamba-hamba Allah itu keistimewaan, maka disebutlah itu istighatsah. Meminta pertolongan hamba Allah kepada hamba-hamba Allah yang punya keistimewaan. Nah ini jangan dibedakan, jangan kita bisa membedakan. Kita misalnya minta pertolongan kepada hamba-hamba Allah, yang hamba-hamba Allah itu diberi Allah keistimewaan, diberi Allah kelebihan. Itu disebut istighatsah. Orang Salafi Wahabi mengatakan istighatsah itu syirik. Di mana syiriknya? Apakah kita menorehkan hamba-hamba Allah yang diberi Allah keistimewaan, atau hanya sekedar kita minta tolong lewat hamba-hamba Allah yang diberi keistimewaan, tetapi yang memberikan keistimewaan kepada hamba Allah yang punya keistimewaan itu juga Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga mengizinkan memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba itu supaya menolongi hamba-hamba yang lain. Kan tolong menolong itu boleh nggak? Kita di dunia aja Bapak Ibu tolong menolong. Ada boleh dia meminta tolong kepada hamba langsung ke Allah Ta'ala aja. Berarti kita langsung ke Allah. Karena meminta tolong kepada hamba itu syirik. Yang hari-hari nak ambilkan bang minyak kayu putih, syirik. Nak anu bang ambilkan bang rokok abad, syirik. Bisa ngapain kayak itu di dalam kehidupan? Apakah itu syirik? Nah ini Pak Ibu, karena maaf tidak memahami definisi, lalu dianggapnya kita menyebut wali-wali Allah itu syirik katanya, karena dia minta tolong kepada selain Allah, kita langsung ke Allah. Langsung ke Allah, dia tidak mengerti tentang masalah istighatsah. Bukan berarti kita meminta tolong kepada hamba Allah, kita menjadikan hamba Allah itu sebagai Allah. Bukan. Nah ini memang kalau kuranglah Bapak Ibu spontanitas, instan, kada berpikir panjang, langsung merasa paling benar, pasti dia memponis cara seperti itu syirik. Nah ini maaf pengajian kita nih memang fondasi Pak. Fondasi siapa lagi Pak Ibu ya memaham seperti ini kalau bukan kita siapa lagi nantinya. Orang merusak Islam itu tiga cara orang merusak Islam. Pertama, dibenturkan dengan budaya. Itu nomor satu.
Cara orang merusak agama Islam di Indonesia ini tiga. Kita benturkan budaya dengan agama. Lalu akhirnya, agama Islam ini kan pendatang ke Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah jadi tradisi budaya di Indonesia seperti ini. Bapak Ibu, belum bisa Pak Ibu di pengajian tuh di debat seperti itu. Ulun tidak menyebut di mana pengajian guru yang di debat seperti itu. Ulun tidak menyebut tempatnya, tapi ulun dibenturkan Pak Ibu. Guru, tua budaya, tua agama. Agama masuk ke Indonesia, agama Islam tahun sekian. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, budaya ini sudah ada di Indonesia. Tua budaya, tua agama. Apa jawaban ulun? Bapak membawa ke akhirat budaya atau agama? Bapak ke akhirat bawa budaya, bawa agama? Jawab. Bapak jawab. Bapak membawa ke akhirat budaya atau agama? Budaya produk manusia, agama milik Allah. Agama Islam masuk ke Indonesia memang terlambat, tapi untung masuk ke Indonesia. Andai kata agama Islam tidak masuk ke Indonesia, maka Indonesia ini agama mayoritas mungkin Hindu, karena agama yang tertua di Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia itu adalah Hindu. Bapak coba belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam. Wah, tahu lah. Bukan SKJ baik. Apa guru bedanya SKI dengan SKJ? Kalau SKI sejarah kebudayaan Islam, kalau SKJ senang kesegaran jasmani. Dari belajar. Ayo kita yang hadir. Dibenturkan budaya dengan agama. Di segi masuknya ke Indonesia memang tua budaya, tapi jangan ingin merendahkan agama. Agama ini produk Allah. Masuknya aja yang terlambat ke Indonesia, benar. Tetapi jangan pian kalahkan agama demi budaya. Budaya itu juga agama kita menghargai budaya. Buktinya orang Islam mau dakwah di Indonesia, dia memakai wayang. Wayang itu bukan budaya Islam, tapi bisa dijadikan media dakwah. Hebatnya wali Songo menghargai budaya, bukan membasmi budaya. Lalu Islam, pakai kacamata Islamlah kita memahami budaya. Jangan sampai membenturkan budaya dengan agama. Apabila salah satunya kita harus memilih, kita pegang agama, bukan memegang budaya. Bukan kalau merendahkan suatu budaya. Nah ini maaf yang adik-adik, ini orang hargai. Tapi ketika dibenturkan, ulun harus menyanggah. Dia ulun Pak Ibu, dia ulun ya. Nah itu guru dinai, dia masih among guru dinai. Mantap, ulun tuh masih among. Ikam ada tahu yang sebenarnya budaya di Indonesia ini apa? Karena nang berpanggil ini orang tua mengadakan ikam among guru dinai harus tahu diidikte diri dia si among nih si tua. Ulun hargai. Tapi kalau kita bicara agama, minta maaf, menghadir-hadir, harus orang tua. Kalau kita bicara agama, harus orang tua. Ulun menghargai orang tua. Mudahan orang tua adalah seperti pian banyak umur kan kayak itu tuh. Amin. Tapi kalau sudah berdalil, ikam anom guru dina jangan melawan orang tua. Nah iya. Mundur ulun akhirnya nanggain caranya dalil. Pernah ulun pengen menyindir. Napa yang mama sekolah orang berpengantinan. Di Hulu Sungai berpengantinan ukulah cicubik atau ukulah cubik. Orang maulah acan itu dipais sidin. Nek, napa yang mama seneng tuh ini supaya jangan hujan cuai.
dan julunang kakak itu orang minta lawan Allah Ta'ala ngapa jawaban sidin nak jadi dia mah ikam hanya hidup kalah ya hanya hidup bujur ulun dasar hanya hidup. Umur sidin 85 separuh lebih Tuhan ini ya Allah. Tapi ini apabila pinangka itu keyakinan pinang Allah Ta'ala harus tuh budaya aja orang tuh mamas ulun betapa nang Tuhan apa hubungannya hujan laun cobek kulak cobek apa hubungannya. Tapi karena khawatir Bapak Ibu dikikis karena itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi orang yang melakukan itu baik ibadahnya hebat-hebat. Nah, lalu orang korek lagi. Nek, kenapa maka yang melakukan hal seperti ini? Sekalinya jawaban sidin nak ulun jaga, ulun nak terima. Cok, ini cuai mulai orang beri, mulai ini lagi anom, orang nangka ini aja cuai. Orang hati tetap ke Allah kan berubah. Ini hanya usaha ikhtiar. Ada, tapi jangan dituhanakan cuai. Adat Allah. Jangan Allah ya adat ya Allah. Pahami cuai. Terima kasihnya bujur biar. Kada ada pulang aku sakti lain. Bujur orang tua kitanya hanya hidup memahami bahwa itu budaya nang Lombok tapi itu dia tak dapat tuh bisa kulidi kan sarung pulang sarung simpak lah ke atas itu biar biarin kebakaran kacau salawar naik ke atas bebanyak untuk apinya ya Allah. Nah kita kadang-kadang Bapak Ibu mengikis budaya tapi ada budaya yang Islam itu menghargainya ada budaya yang Islam itu tidak menghargainya. Artinya ini budaya yang bisa diteruskan oleh kacamata Islam ini budaya yang tidak dibenarkan menurut kacamata Islam tetap penilaiannya itu agama bukan budaya bukan berarti ulun merendahkan suatu budaya. Satu Islam itu dibenturkan di situ. Yang kedua ragukan tokoh-tokoh agamanya. Ini yang kedua buat keraguan kepada tokoh-tokoh agamanya. Kita sekarang Bapak Ibu diragukan dengan bubuhan bahwa diragukan terus dihinanya bubuhan jeliatnya Rasulullah itu dihinanya terus. Padahal Bapak Ibu Jakarta ada habaib masukkan ke Indonesia. Indonesia ini bukan mayoritas pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dunia pesantren rata-rata kitab yang dibaca karangan bubuhan Bahawi guru sekumpul membaca Simtud Durar itu adalah Maulid Habsyi karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu bubuhan Bahawi judulnya Rasulullah. Guru Haji Ibad Kiai Haji Badruddin bersama guru sekumpul ke Amuntai. Ada sini orang asli Amuntai. Amuntai itu Pak Ego dulu kata orang tua agak angker lah. Nah itu daerah itu. Guru Haji Ibad berangkat ke Amuntai sama guru sekumpul. Guru sekumpul waktu mudanya Pak Ayatannya Kiai Haji Badruddin. Guru sekumpul itu sini mau lagi alam suara sudah merdu hebat suara sini itu. Diberi Allah suara yang merdu guru sekumpul. Guru Ibad memimpin maulidnya, guru sekumpul payatannya. Lalu Kiai Haji Badruddin mengijazahkan maulid Al-Habsyi di Amuntai. Sebelum maulid Habsyi masuk ke Amuntai, dikenal orang maulid di Baki, kandangan maulid berjanji. Kandangan maulid berjanji itu benar, maulid tiba benar, ditambah lagi amalan tambahan maulid Al-Habsyi. Nah itu tuh lalu setelah diijazahkan pulang Kiai Haji Badruddin sama guru sekumpul ke Martapura
tenanglah Maulid Al-Habsyi di daerah sekitar Kalimantan Selatan. Bukan merendahkan maulid yang lain. Maulid yang tertua di Muntai itu maulid Ibrahim, maulid yang tertua di Kandangan itu maulid berjanji. Tetap aja Tuhan nang baru berjanji, nang amang kereta tahu, tapi dia kalau mau berjanji siap-siap suara bakalan campuran dulu, tapi ramai. Buat Kandangan itu mantap juga ini. Sama-sama tujuan maulid memuji Rasulullah. Itu maulid Habsyi karangan Ba'alawi, guru kita semua. Lalu guru sekumpul lagi Ratibul Hadad, guru Ratibul Aqtas, itu bukan Ba'alawi semua. Sekarang diragukan, lalu dipadahkan kita harus pindah kepada karangan ulama-ulama Nusantara. Pertanyaan, sekarang ini ulama Nusantara yang kita propaganda siapa? Sedangkan ulama Nusantara dahulu mesra hubungannya dengan para habaib. Nah, di sini terjadi benturan. Kalau diragukan, maka kita akan mengikuti orang yang menghina. Ya, ini Bapak Ibu, dihina dahulu. Ia dihina, lalu langsung orang mengikuti orang yang menghina. Caranya dihina dulu, baru tidak terasa masyarakat mengikuti orang yang menghina. Kalau ada guru yang seperti itu, jangan kita ikuti. Akhlaknya sudah bermasalah. Dihina aja dulu. Ayo lihat Habib Osman Betawi dihinanya Mufti Jakarta. Itu Habib Osman Betawi itu ulama besar. Dihinanya juga Habib Osman bin Yahya Al-Alawi Ba'alawi Mufti Jakarta. Dihinanya. Iya, kitabnya dibaca oleh guru sekumpul, ya sifat 20 tauhid. Dihinanya juga, hina dulu pemuka agama. Apabila sudah dihina pemuka agama, kita masukkan pemahaman kita selanjutnya. Apabila sudah seperti itu tujuan Pak Ibu, jangan kita ikuti. Yang ketiga, ini yang perlu catat baik-baik. Logikanya yang dominan. Kita munculkan logika. Makanya maaf yang hadir-hadir, yang terpengaruh bahari SQ itu orang pintar semua. Dahulu SQ itu orang pintar semua. Apa jawaban dulu? Ada yang mengaji pada guru-guru mau terpengaruh dengan itu. Tentang SQ dulu, kenapa menampilkan tentang azab api neraka? Kapan itu terjadi? Di neraka mana itu terjadi film itu? Sudah minta izin ke malaikat-malaikat. Kita misalkan hubungannya semua kita. Apakah pengajian terus menangisan? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah pengajian terus menangisan? Pengajian itu membahas ilmu, bukan pengajian menangisan. Nangis, ketawa itu alamiah, bukan tujuan. Minta maaf, kalau pengajian lucu, tidak usah lihat hadir. Kalau pengajian itu menangisan, tidak usah nampilin cari pengajian yang membahas ilmu. Ilmu mahal, Bapak Ibu. Menangis sorangan kalau malam, ketawa, bakawan ngomong sama beliau. Di logikakannya. Lalu Bapak Ibu muncul dimensi ini. Nah, ulun pengalaman, makanya berkisah lontian di Kemol itu ada tiga dimensi, masalah Islamnya, masalah hijrahnya Nabi, masalah pembakaran Nabi Ibrahim. Kekemol itu ulun Pak Ibu, minta maaf lah. Lalu Pak Ibu ulun tadi begamis ya mas itu. Ada begamis ada Pak Ibu kita tahu mulanya. Lalu mak pakai apa tuh? Kacamata, duduk di kursi, nah pakai sabuk, lalu mulai ketayangan.
Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Palestina menuju Palestina. Oh, kayak Tarabang tuh dia di kursi itu kehebatan anunya nih, kacamatannya nih. Oh, di otak nih kan cerita tentang Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah naik ke atas langit dari Palestina, ulun melihat Baitul Maqdisnya bujur ini. Naik ada juga izin-izin yang malaikat langsung naik. Padahal malaikat langit ada penjaganya. Inilah langit pertama. Nah, ulun lihat tuh, maka ini ke langit. Mana malaikatnya yang di hadis Nabi 40.000 satu saf malaikat, 70.000 malaikat ke belakang. 40.000 satu saf malaikat, 70.000 ke belakang. Semua di langit pertama tuh berdiri semua para malaikat. Mulai diciptakan sampai hari kiamat berdiri. Ibadah malaikat langit pertama berdiri semua. Semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Langit kedua rukuk semua para malaikat. Langit ketiga sujud semua para malaikat. Langit keempat duduk antara dua sujud semua malaikat. Sampai langit ketujuh salam semua malaikat. Seluruh langit 7 lapis langit ibadah para malaikat seperti itu. Kagum Rasulullah melihat ibadah malaikat. Terbesit di hati Rasulullah, hebatnya ibadah para malaikat. Andai kata umatku ada ibadah seperti malaikat-malaikat ini, ternyata Bapak Ibu, pantas Allah wajibkan sembahyang asalnya 50 jadi 5. Siapa yang sembahyang 5 waktu, semuanya komplit ibadah malaikat dari yang pertama sampai yang ketujuh ada di dalam sembahyang dan gerakan sembahyang. Yang sembahyang ini ibadah malaikat, makanya manusianya lebih mulia dari malaikat. Tapi anunya muncul akal, nafsunya muncul lebih jahat daripada binatang. Kabel listrik ini makannya. Nah, di 3 dimensi itu ada. Nah, ya kalau coba Bapak Ibu kalau ada filter, maka 3 dimensi itu bisa menghancurkan keyakinan kita. Oh, nangka ini ke langit. Oh, nangka ini ke aras. Nah, itu Bapak Ibu. Ulun berkata ya, kapan mereka mensyuting menit pertama? Bisakah sepelit menembus langit pertama, Bapak Ibu? Kalau ruang angkasa bisa difilmkan, tapi langit pertama, langit seterusnya tuh itu orang tahu, Bapak Ibu. Ada sembarangan manusia masuk ke surga Allah, manusia yang tahu masuk hanya satu Rasulullah. Tidak ada yang lain. Sampai hari kiamat iblis, jin, syaitan aja nggak bisa lagi menembus langit. Kenapa? Sejak Rasul dilahirkan, langit jadi ketat. Waktu sebelum Rasul dilahirkan, iblis, syaitan masih mau menembus langit, melihat lahul mahfuz. Nah, ini keyakinan Pak Ibu. Hanya dimensi-dimensi itu, 3 dimensi itu hati-hati. Menghendak melihat ruang angkasa saja, jangan dusta semuanya ini. Udah tuntung Pak Ibu, bayar lagi dalam hati ruang mulinya ini. Coba mau kada ada dasar apa malu mana? Terilustrasi di langit pertama, maka ini langit kedua ada kayak ini. Langit itu Pak Ibu itu jaga. Nah, melogikakan agama. Agama ini Pak Ibu ada nang logika, ada nang kada Allah dipikirkan secara logika. Keimanan namanya amrun ta'budiyun. Nah, 3 ini penghancur ajaran Islam. Nah, kita teruskan Pak Ibu. Nah, lalu kita di sini memahami annal makhluqa. Nah, bahwa istilah satu boleh meminta tolong kepada hamba Allah yang diberi Allah keistimewaan, tapi bukan menjadikan hamba Allah itu seperti Allah. Mereka punya kemampuan, tapi kemampuan mereka itu pemberian Allah Ta'ala juga. Berarti tetap tujuan kita meminta tolong kepada hamba Allah karena kita pakai perantara. Jangannya langsung ke Allah, langsung ke Allah silakan, langsung ke hamba Allah dahulu pun silakan, tidak bertentangan.
Kalau pian memadahkan jarul syirik, pian kadang lagi minta tolong hamba Allah, pian kadang lagi minta ambilakan minyak angin lawan anak, lawan cucu, pian kadang lagi minta ambilakan anu lawan kawan pian seorang ambil. Nak begini, dosa lagi. Nah, ayo Bapak Ibu. Nah, lalu dijelaskan di dalam kitab annal makhlukal mustaghatsu bihi sababun wa wasitapun. Kita meminta tolong lawan makhluk Allah yang diberi Allah keistimewaan itu hanya perantara saja, bukan catat, bukan menuhankan perantara. Fa inna istighazata, sesungguhnya pertolongan itu wa in kana dia minallah azza wa jalla ala haqiqah, yang menolongi hamba Allah itu sebenarnya Allah Ta'ala juga. Tujuan kita minta tolong kepada Allah, tapi kita pakai perantara, bukan berarti melemahkan kekuasaan Allah, bukan. Pala yunafi, kita tidak menafikan, tidak menolak, ada anti Allah Ta'ala ja'ala lidzalika asbaban wa wasatita adalah Allah yang memberikan keistimewaan kepada orang itu. Berarti tetap minta tolong kepada orang itu, ingat Allah yang memberi keistimewaan, bukan kita menjadikan dia itu sebagai Allah. Kalau kita jadikan sebagai Allah, maka orang itu syirik. Nah, disinilah perlu kita belajar tauhid. Orang belajar tauhid itu kan mau syirik. Oh, ini tahu ini hamba Allah, ini Allah, ini tahu. Ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan Allah yang Allah berikan keistimewaan hamba ini. Wa dalilu ala zalika, dalil yang seperti itu. Nah, ini apa? Wahuwa bi ardin laisa fiha anisun. Kalau kadada misalnya Pak Ibu, apa namanya, di suatu daerah yang sepi atau sunyi misalnya. Wa idza dhalla ahadukum ay an tariqi aw arada aunan wa bi ardin laisa fi anisun falyaqul ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba Allah tolongi ulun. Nah iya, nangka apa itu, nang kebiasaan orang dari datu umpat bakameh lah. Nah ya tuh itu maksudnya. Dan datu itu orangnya ada lain pulang bisa lah dia nama itu lah. Ayo berhasil bisa lah. Nah itu dalilnya datu umpat bakameh lah. Maksud datu itu orang nang kadada, tapi ada iya orang lain. Bolamang di mobil, di motor, nah datu menghadap ambil, soalnya habis lakukannya dimakan kawan. Itu lagi datu, ini itu cucu datu. Itu orang yang kada dilihat. Tapi ingat Bapak Ibu, orang yang kada dilihat itu bagi orang yang diberi Allah yang melihat indigo. Tapi hati-hati, indigo itu bisa melihat jin. Tuh maaf, bisa dipercaya bisa ada. Tolak ukurnya bertentangan nggak dengan agama. Kalau ada bertentangan lakukan, kalau bertentangan jangan dilakukan. Kan ada orang pinat tagas tahu agama tetap jadi tolak ukurnya. Nah ini nih contoh. Nah ulun cerita minggu tadi berjanji belakang hadir kalau begini Ogi. Ini pengalaman Al-Fakir waktu membaca manakib di daerah Aranyok baca manakib sesama Madani daerah Aranyok. Tapi sebelumnya nyebrang kan Riau baca manakib sesama Madani. Ulun tidak terlalu mempermasalahkan tuan rumah itu menyiapkan kopi pahit kah, kopi manis kah, enam jenis cincin kah, wadai cucur, apa-apa tuh roti.
Kikicak kah dia kenapa? Jarang ada kikicak, ada apa-apa tuh ibu-ibu kan. Nah tuh, itu bukan sesajen. Sesajen itu dibuang ke laut, sesajen itu dianggap dibuang ke laut. Itu bukan sesajen. Jadi orang kampung tidur itu nggak jadi masalah, karena anak dimakannya juga. Anak dimakan kalau dibuang mubazir. Nah, kalau baca manakib selesai itu. Habis sambil asar dulu boleh menuju ke kelapa sawit. Mbak asal ada pengajian di daerah kelapa sawit. Zuhur mulia asar di situ. Tapi waktu itu ulun liburkan kelapa sawit, kebetulan mereka ada rapat lah pemilihan RT waktu itu. Keluar aja libur aja jero supaya fokus ke pemilihan. Inggih dulu pulang dari Aranio sampai masjid Baitul Azim, masjid seperti SPN terus ada masjid kan, terus boleh ke anu si melompat telepon berdering ke ibu ya Allah hujan lebat. Assalamualaikum Guru Din, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian posisi di mana? Ulun sudah dekat sih melompat Pak. Maaf Guru Din, kami ini di Aranio nah, enggak ada apa? Pian tadi acara di rumah ulun Guru Din. Ya, ini bini ulun Guru Din kasurupan. Dan lu lagi habis kesana kasurupan. Nah, kasurupan. Kenapa? Ulun guru kawaka maharap yang bergulik pulang jauh. Dalam hati lu napa garam? Inya tuh hamu-hamu Pak. Inggih guru mulai yang gulik guru kasurupan langsung, tapi jemaah bubar sudah. Sini hujan lebat, di arahnya hujan guru ini, tapi karena lebat benar. Mohon guru kawalah bergulik guru. Nah, kayak ini aja. Itu kawaka dipandiri kurang anu tuh jalur marah sekebinitian tuh keserupan itu. Ada lo guru lah. Suaranya aja, suaranya suara orang tua guru lalakian ke bibinya enggak. Inanya guru orang tuanya lalakian ya. Serahkan HP-nya tuh. Ulun ya, ulun sudah semua empat. Nah ini fakta nih. Lalu ulun sudah serahkan sudah guru panggil dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Aku orang tua nang sudah umur ribuan tahun di sini. Orang gaya Pak. Ada apa pian? Guru Din, inggih. Pian tadi membaca manakib, inggih. Tapi sayangnya kami hadir karena dimakannya orang. Kelaparan dari mati balik. Nah ini fakta Pak Ibu tahu. Apa makanan pian jadi kali dimakan orang? Kadada kopi pahit, kopi manis guru. Makanan kami hanya mencium bau, bukan mencicipi, bukan merasai. Hargai kami. Kami orang gaib yang beriman guru. Ada depan yang minta beberapa guru. Apa jawaban ulun? Maaf kalau ada lengkap sajian tuan rumah. Karena ulun beritahu kepada jamaah di sana, mohon kalau membaca manakib siapakan kopi pahit kopi manis. Pian meminumkah, mencicipi atau mencium aja. Kami guru mencium bau aja itulah makanan kami. Kalau kopi pahit kopi manis dimakan diminum bebuan pian karena apa? Itu kan ada hubungannya lawan kami. Makanan kami hanya mencium bau. Terima kasih atas pemberitahuan pian. Mohon maaf kami sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebut langsung. Jangan mau bahari jangan buntu. Ini yang memberitahu. Bujur kita orang beriman percaya dengan yang gaib. Alif lam mim
Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya juga yang gaib-gaib. Mereka minta dihargai. Mereka orang beriman juga, mereka orang Islam juga, tapi mereka hidupnya di alam yang ada nyata. Minta maaf atas ketidakpuan selengkapnya kami pengajian. Ada Bapak Burwai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, awal kita dusta. Minggu depan ulun beritahu hubungan Aranio. Wah itu ke guru. Berarti di kampung kami banyak orang baik pada tahu juga. Bisa. Belum padahal banyak takutan hubungannya. Nonton film mengeriang kanan itu. Kawalah Bapak Ibu, kawalah kita mendustakan. Nah disitulah apalagi orang gaib mereka hadir, apalagi para wali-wali Allah. Lalu ada apa namanya pujian-pujian kepada wali Allah. Ya Syekhana, ya Saman, ya Qutbana fil aqwal man kunta syaikhan lahu falam ya lagu itu iya istighatsah namanya, ada bertentangan jelas ya. Wallahu a'lam. Nah, jamnya sudah pas. Berarti ulama bahari dasar ahli itu aja. Kita ada ahli berilmu jalan. Nah, ini kita jangan mudah menyalahkan orang. Apalagi ya Rasulullah, itu luar biasa. Makanya Pak, ya Haji Suhaimi. Minta maaf. Nah, minta maaf lah. Menggaya tulisan aja. Namanya Bapak Ain. Artinya memuji wali-wali itu tujuannya. Cukup ingat sini dalam pengajian kita supaya kita tuh ada ragu-ragu ulama dari pedesaan ahli. Mudah-mudahan iman kita kuat, mudah-mudahan Islam kita kuat. Amin. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan Ustaz. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya rahman rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala qawlihi wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa bi jami'il hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.